Selamat pagi Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi konsultasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Ramadan Tiresa Putri selaku konsultan manajemen. Untuk pertemuan kali ini itu tujuannya untuk memahami kondisi usaha Rotis, mengidentifikasi kendala yang sedang dihadapi, serta memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung perkembangan usaha. Apakah dari Ibu bersedia jika kita mulai? Bersedia, Bu. Baik. Sebagai pembuka, boleh Ibu ceritakan secara singkat mengenai usaha roti sendiri bagaimana? Sebelumnya perkenalkan, saya Kamila sebagai pemilik toko rotis. Sebelumnya toko rotis itu kami buat untuk homemade, untuk keluarga kami saja. Namun ternyata saat dibagikan tuh banyak yang menyukai, sehingga kami menjadikan itu sebagai sebuah usaha. Menarik sekali ya Bu, berarti usaha ini tumbuh dari hobi, lalu kemudian berkembang menjadi bisnis hingga kualitas produk itu sudah terjamin apa itu namanya bagusnya. Lalu selanjutnya produk apa aja yang dijual dan siapa target dari pelanggan roti sendiri Ibu? Kalau boleh tahu. Kalau dari kami itu buat roti itu banyak jenisnya ya, bisa roti tawar, roti manis, terus roti musiman seperti nastar dan lain-lain. Lalu untuk target itu pelanggan kami tuh cukup beragam, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, pokoknya berbagai kalangan sih bisa beli dan banyak yang suka juga. Baik Ibu. Lalu menurut Ibu sendiri keunggulan dari rotis itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Tadi di awal saya sempat bilang kan ini homemade ya, jadi tuh tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet tambahan lain, jadi dapat dipastikan bahan yang digunakan itu aman untuk keluarga. Baik, berarti kualitas produk itu sudah dijamin fresh, homemade, tanpa pengawet dan harganya juga kompetitif ya Bu, yang merupakan menjadi kekuatan utama sendiri bagi rotis. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana rotis sendiri menjaga kepuasan dari pelanggan Bu? Kalau dari kami tentu mengusahakan ya untuk tetap menjaga kepuasan dari pelanggan, seperti kami melayani pelanggan dengan ramah, kemudian menghadapi apabila ada pelanggan yang komplain, kami akan mendengarkan dengan baik, kemudian kami akan memberikan solusi sesuai dengan apa yang dikomplain tersebut. Menurut saya sudah pelayanannya sudah cepat dan responsif ya Bu untuk membantu kepercayaan pelanggan sendiri. Lalu selanjutnya bagaimana proses produksinya Bu? Apakah ada kendala terkait bahan baku atau yang lainnya? Kalau dari produksi itu kami melakukan setiap hari atau beberapa kali sehari menggunakan bahan-bahan dari supplier yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian kendala yang sering kami hadapi itu kenaikan harga bahan baku sih. Baik, berarti kenaikan harga bahan baku itu menjadi tantangan tersendiri deh dari usaha roti sendiri. Berarti untuk proses produksinya berjalan lancar ya Bu setiap harinya, namun ya itu lagi balik lagi ke tantangannya yaitu biaya produksi ya Bu. Iya, Oke, baik. Menurut Ibu sendiri apa kendala yang sedang dihadapi dalam perkembangan usaha ini Bu? Sebagian besar tuh untuk pengembangan dari toko kami, pemasarannya masih menggunakan WhatsApp untuk pemesanannya, sehingga kami tuh ingin lebih meningkatkan pemasaran biar lebih menjangkau penjualan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Baik. Untuk roti sendiri apakah sudah aktif menggunakan sosial media Ibu seperti Instagram, TikTok, dan juga menggunakan layanan pesan antar seperti GoFood, Gojek atau Shopee Food Ibu? Untuk dari toko roti kami itu sosial media sudah ada seperti Instagram. Namun untuk penggunaannya, promosinya masih belum optimal ya. Kemudian untuk layanan pesan antar seperti GoFood dan lain-lain itu dari kami masih belum menggunakannya sih. Berarti untuk WhatsApp sendiri masih tetap digunakan untuk saat ini ya Bu, sama tadi Instagram ya? Iya. Untuk saya sendiri itu menyarankan agar WhatsApp-nya tetap digunakan untuk menjaga loyalitas pelanggan lama juga, tetapi mungkin bisa didukung dengan Instagram dan TikTok yang lebih aktif dalam mengunggah konten seperti pembuatan roti, testimoni, sama promo-promo. Selain itu roti sendiri juga bisa mulai mengaktifkan layanan pesan antar seperti GoFood, Gojek atau
Shopee Food agar apa ya, jangkauan pasarnya semakin luas Ibu. Mungkin itu menurut saya saran. Berarti dari kami tuh mulai harus pemasaran secara digital gitu ya? Iya Ibu, untuk di masa sekarang itu sangat utama untuk melakukan pemasaran secara digital. Baik, selanjutnya apakah ada kendala lain yang mempengaruhi usaha penjualan selain yang tadi Ibu? Mungkin dari lokasi tempat toko saya ya, sebenarnya itu strategis di pinggir jalan raya, namun untuk jalan rayanya itu untuk yang laju cepat gitu loh Bu, jadi kayak kebanyakan orang jadi langsung lewat aja gitu. Untuk toko sendiri sudah ada papan nama yang cukup terlihat atau belum ya Bu? Kalau dari kami tuh toko papan nama itu sebenarnya udah ada Bu, mungkin kurang besar kali ya, jadi orang-orang yang lewat itu jadi kurang menyadari mungkin ya. Oh, berarti itu sudah ada papan nama, cuman mungkin kurang terlalu besar ya Bu, sehingga belum bisa apa ya, menarik perhatian pelanggan yang lewat. Menurut saya bisa menyarankan agar roti sendiri memasang papan nama yang lebih besar mungkin Ibu, lalu ditambah juga banner di tepi jalan, lalu bisa ditambahkan juga dengan petunjuk arah sebelum lokasi agar toko lebih mudah ditemukan dari apa ya, pemotor yang dari jauh gitu. Iya sih, boleh. Saya juga sempat memikirkan itu, akan kami pertimbangkan nanti sana itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu memandang persaingan dengan toko roti yang lainnya Bu? Kalau persaingan itu kan sudah pasti tentu ada ya. Nah, kalau dari kami itu menganggap persaingan itu sebagai motivasi untuk toko kami, seperti untuk terus berkembang, karena kedepannya kami mungkin bisa menambah variasi produk dan meningkatkan promosi lebih lagi. Menurut saya itu sudah cukup baik sih Bu, merupakan langkah yang cukup baik karena inovasi sendiri yang didukung dengan konsisten akan meningkatkan daya saing roti sendiri. Nah, selanjutnya, apakah kenaikan harga bahan baku berdampak pada usaha yang sedang dijalani Ibu sendiri? Kenaikan bahan baku itu tentu ya berdampak pada usaha kami, yaitu pada biaya produksi itu meningkat, sehingga kami khawatir untuk menaikkan harga jual pada produk-produk kami. Saran saya dari informasi yang Ibu berikan tadi, menurut saya akan lebih baik sebelum menaikkan harga nantinya sebaiknya dilakukan evaluasi biaya terlebih dahulu Ibu. Jika penyesuaian harga memang diperlukan, bisa dilakukan secara bertahap dan disertai promo atau paket bundling agar pelanggan tetap merasa memperoleh nilai yang baik dan pelanggan tidak kaget atas kenaikan harga tersebut Ibu. Mungkin itu saran saya. Berarti harus memperhitungkan dan membuat promosinya lebih lagi gitu ya? Iya Ibu, begitu. Selanjutnya, apakah ada kendala lain dalam operasional untuk toko roti sendiri? Tadi di awal kan saya sempat bilang ini homemade ya dan tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga masa simpan produk dari kami itu lebih singkat. Karena apabila saat penjualan menurun itu tuh masih ada produk yang tersisa tidak dapat terjual, sehingga tuh harus dibuang. Dari informasi yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa mengapresiasi bahwa komitmen Rotis dalam menjaga kualitas yaitu tidak menjual roti yang melewati masa layak jual ya. Saran saya sendiri untuk mengurangi pemborosan produksi itu dapat disesuaikan dengan cara memproduksi secara bisa disesuaikan dengan data penjualan di hari sebelumnya. Jadi kita bisa mencatat penjualan roti di hari sebelumnya itu apa saja dan berapa saja, dan itu bisa menentukan produksi kita di hari setelahnya. Terus juga dapat menetapkan sistem pre-order untuk produk tertentu seperti nastar, kastengel, yang roti-roti yang musiman, dan juga bisa diberikan promo menjelang akhir jam operasional Ibu agar tidak ada roti yang terbuang lagi. Boleh juga tuh ide sarannya. Oke, mungkin dari kami bisa menerapkan
dari saran yang Ibu Naila berikan. Wah, terima kasih Bu. Lalu lanjut apa rencana Rotis sendiri untuk kedepannya nih Bu? Kalau dari toko Rotis, kami berencana untuk memperluas pemasaran ya. Kemudian juga kami ingin menjangkau lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Namun saat ini kami juga masih ingin untuk memperkuat usaha yang sudah berjalan terlebih dahulu agar kualitasnya tuh tetap terjaga. Menurut saya itu sudah keputusan yang sangat tepat sih Bu. Karena fondasi usaha yang kuat juga dapat memudahkan Rotis berkembang secara berkelanjutan. Baik, selamat malam Ibu Kamila. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konsultasi pada malam hari ini. Untuk menyambung sesi konsultasi pada sesi yang sebelumnya, apakah Ibu bersedia jika kita mulai sesi konsultasinya? Malam juga Bu Naila, baik saya bersedia untuk dilanjutkan sesi konsultasinya ya. Baik Ibu, sebagai awal bisa diceritakan atau diberitahukan kepada saya apakah usaha roti sendiri sudah memiliki NIB, PRT, dan sertifikat halal Ibu? Untuk saat ini usaha Rotis masih belum memiliki sertifikat yang dari Bu Naila sebutkan, karena dari kami sebelumnya hanya untuk jangkauan kecil saja, sehingga kami belum mengurus sertifikat tersebut. Oh baik Ibu, terima kasih atas keterbukaan Ibu. Menurut saya mungkin untuk IKM sendiri seperti Rotis itu perlu dilakukan pendaftaran NIB, PRT, dan sertifikat halal Ibu. Hal ini dikarenakan karena NIB sendiri yaitu nomor induk berusaha itu memiliki tujuan sebagai identitas resmi atas usaha yang dijalankan Ibu dan sebagai syarat untuk mengurus izin seperti kayak izin berusaha dan izin PRT dan halal juga Ibu. Untuk PRT sendiri itu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bertujuan juga sebagai izin edar untuk produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Lalu jika sertifikat halal sendiri itu sebagai penjamin bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan Ibu. Mungkin menurut saran saya kedepannya bisa dilakukan pendaftaran NIB, PRT, dan sertifikasi halal Ibu, karena memang untuk IKM itu sangat disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha di NIB, PRT, dan sertifikat halal. Begitu Ibu. Berarti untuk usaha yang masih dibuat dalam rumah tangga itu masih tetap diperlukan sertifikat seperti itu ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Diperlukan sekali sertifikat tersebut agar kementerian itu dapat memiliki daftar-daftar IKM yang sudah memiliki legalitas tertentu gitu Ibu. Mungkin bisa saya sampaikan langkah-langkah dan cara pendaftarannya. Apakah berkenan Ibu? Oh ya, boleh sekali Bu Naila. Jadi saya biar bisa tahu cara pendaftarannya seperti apa. Oh iya. Baik, untuk NIB atau nomor induk berusaha sendiri itu bisa didaftarkan melalui online Ibu, di online single submission, dan di offline-nya itu Ibu bisa ke DPM-PSTP, yaitu Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk hal-hal yang perlu disiapkan yaitu ada KTP, NPWP jika ada, email aktif, nomor HP, lalu nanti membuat akun di OSS atau online single submission tadi, mengisikan data diri dan data usaha seperti alamat, KBLI, jenis usaha, modal, dan lain-lain. Lalu setelah itu NIB bisa terbit dan dapat diunduh Ibu. Untuk selanjutnya yaitu ada PRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Itu dapat didaftarkan bila sudah ada NIB. Jadi langkah pertamanya itu kita buat akun di NIB terlebih dahulu. Kalau sudah terbit baru bisa membuat akun di PRT.
lalu dapat mengajukan permohonan PIRT Ibu, dan dapat melengkapi dokumen, lalu pemeriksaan tempat produksi bila dari dinas ingin melakukan pemeriksaan, nanti akan dilakukan pemeriksaan, lalu nomor PIRT akan diterbitkan Ibu. Begitu. Untuk sertifikat halal itu juga dapat didaftarkan secara online maupun offline. Online-nya itu bisa di web Si Halal BPJPH, dan offline-nya dapat di Dinas Koperasi atau kantor Kementerian Agama. Yang dibutuhkan juga itu ada NIB Ibu, dan menyiapkan dokumen, lalu membuat akun Si Halal, mengajukan permohonan, verifikasi dokumen oleh BPJPH, auditor, lalu penetapan halal, dan sertifikat halal akan terbit nantinya. Jadi langkah pertama itu memang harus membuat NIB terlebih dahulu, lalu PIRT, lalu sertifikasi halal. Begitu Ibu. Untuk tutorialnya nanti akan saya perlihatkan di layar nanti ya Bu. Baik Bu Naila. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu terkait NIB, PIRT, dan sertifikat halal? Berarti untuk pembuatan NIB, sertifikat halal, PIRT itu bisa dilakukan secara online ya Bu? Bisa Ibu, sangat bisa dilakukan secara online. Itu sudah ada websitenya sendiri-sendiri, nanti saya sendiri akan informasikan ke Ibu websitenya yang mana aja, nanti akan saya informasikan untuk tutorialnya ya Ibu, jika diperlukan. Baik. Nanti. Berarti itu fleksibel ya Bu, bisa dilaksanakan dari tempat pelaksana usahanya gitu ya? Bisa Ibu, sangat bisa Ibu, sangat fleksibel karena memang kita gak tahu ya Ibu, ada pelaku usaha yang punya waktu banyak atau waktu sedikit, jadi kita ada dua cara, yaitu online dan offline itu Ibu. Oke, baik Bu Naila. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu mungkin? Kalau dari saya sih itu ya Bu, mungkin kalau misalkan saya ada pertanyaan lagi, apakah saya boleh untuk menghubungi Bu Naila? Oh boleh Ibu, sangat boleh. Silakan dihubungi saja Ibu, kita terbuka banget untuk konsultasi selanjutnya. Baik, jika cukup, terima kasih Ibu atas keterbukaan Ibu selama sesi konsultasi pada 2 hari, yang konsultasi pertama lalu konsultasi pada malam hari ini. Berdasarkan hasil diskusi, saya mencatat ada 4 prioritas yang menjadi fokus utama Rotis, yaitu memperkuat pemasaran digital, meningkatkan visibilitas toko, mengelola biaya produksi secara lebih efisien, serta menyusun perencanaan produksi berdasarkan data penjualan. Lalu yang terakhir tadi yaitu ini ya Bu, NIB, PIRT, sama sertifikat halal yang memang belum didaftarkan dan mungkin kedepannya akan didaftarkan ya Ibu. Baik, saya yakin penerapan strategi tersebut secara bertahap dapat meningkatkan penjualan roti sekaligus menjaga kualitas produk dan keunggulan roti sendiri. Sebagai tindak lanjut, saya menyarankan agar rekomendasi saya yang sudah saya sebutkan tadi dapat mulai diterapkan secara bertahap dan dilakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, kita dapat melihat strategi mana yang efektif untuk mendukung perkembangan usaha roti sendiri. Baik, begitu Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Terima kasih juga Bu Naila.